juga. Nah, dari situ saya bikin research di mana universitas swasta terbaik di Bandung, dan saya nemu Universitas Widya Tama, dan itu menjadi salah satu referensi saya untuk masuk Fakultas Bahasa Inggris, karena saya ngeliat ada apa namanya terakreditasinya sangat baik. Itu sebabnya saya ngambil Universitas Widya Tama di Fakultas Bahasa Inggris S1. Bahasa prodi bahasa Inggris ya, S1. Betul. Oke. Enak nggak kuliah di bahasa Inggris? Oh, seru banget, seru banget. Nggak ada duanya. Serunya apa ya? Jadi di situ saya nggak cuman belajar tok bahasa Inggris yang teori dan teori, tapi di sana saya ngerasa fun. Waktu itu saya pernah bahkan bikin ada project short movie yang nggak kepikiran di pikiran saya itu kok ada ya di bahasa Inggris. Ternyata itu apa namanya ya sangat ngebantu banyak teman-teman yang lain. Oh ternyata dia bakatnya selain bahasa Inggris ada di content creator atau namanya membuat hal-hal yang unik gitu selain di bahasa Inggris tapi masih dalam lingkup bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau saya menariknya itu ketika seperti sama kayak tadi Kak Hadi dan lainnya ada native speaker. Kalau kita waktu itu native speaker-nya dari Australia kalau nggak salah. Dan itu yang buat saya we need to go international, we need to go outside, we need to see the world. Itu yang buat saya oh iya ya kayaknya we need to go outside kayak gitu sih Pak. Oke. Ingat ya, ini karena sekarang kita audiensnya itu adalah dengan adik-adik Oh kita seperti betul. adalah kakak ya. Jadi Kak Latif di sini membimbing Oh anak baik. kita membuat wawasan berkat bahasa bisa mendunia, gitu ya. Indeed. Baik Kak Latif. Oke, Kak Hadi, saya balik lagi ke Kak Hadi. Ya, Akan balik ke tema tentang tema kita kali ini yaitu berkat bahasa mendunia berkat bahasa. Bener nggak Kak Hadi berkat bahasa Jepang Kak Hadi bisa mendunia? benar sekali. Apa buktinya? Jangan cuma hoax, buktikan. Untuk saya sendiri ya, khususnya untuk ke negara Jepang sendiri, dari mulai lulus kuliah Tahun berapa? sampai sekarang tahun 2012 sampai sekarang mungkin ke Jepang itu saya udah lebih dari 20 atau 30 kali. Juga di Karena Jepang Indonesia udah kayak cahem ledeng gitu ya. karena gini loh Kak, jadi saya itu dalam 1 tahun bisa 4-5 kali ke Jepang. Itu yang dikirim dari perusahaan sendiri untuk training. Untuk yang jalan-jalan sendiri ke Jepang itu di luar dari training itu. Ya gimana Kak? Suaranya nggak kedengaran. Ada jalan-jalan juga khusus ya. Ya ada jalan-jalan khusus juga karena sebenarnya privilege kita yang kerja di maskapai itu untuk tiket kita cuma bayar tax atau sekitar 10% dari harga normal. Dan untuk di Jepang sendiri saya backpacker dari Pulau Hokkaido, terus Honshu, Shikoku sama Kyushu. Sugoi, keren. Dan untuk negara-negara lain paling baru sampai Singapura atau Bangkok, dan itu pun untuk workshop kebanyakan. Dan itu pasti berkat bahasa juga ya? Berkat bahasa, karena dimanapun dan kapanpun yang namanya bahasa itu selalu dipakai. Mau Betul. bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, kita pasti pakai dan kita perlu bahasa. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Hadi. Nah, Kak Hadi, dari kuliah di Prodi D3 Bahasa Jepang ya, Kak Hadi kan sudah bisa ke Jepang bolak-balik kayak Cahem Ledeng tadi 30 kali gitu ya, sampai sekarang dari 2012 ya. Nah, dengan demikian ya, dari sejak lulus itu, Kak Hadi, apa pencapaiannya yang didapat berkat bahasa ini selain 30 kali bolak-balik ke Jepang?
Saya untuk pencapaian sendiri sebenarnya bagi saya bukan pencapaian sih ya, ini masih progres buat saya. Progres ya. Di Tokyo saya salah satu member untuk namanya itu OMC Management Risk. Itu Operation Management Center. Manajemen risk itu yang kalau misalnya ada terjadi kecelakaan pesawat kayak di Indonesia ataupun di mana aja yang wilayah terbangnya maskapai saya sudah jadi member dan saya pasti diundang untuk berpartisipasi untuk hadir gitu untuk membantu. Dan untuk di Jakarta sendiri saya di sini sebagai instruktur untuk emergency response. Terus instruktur juga untuk dangerous good sama aviation safety security. Terus saya juga dari 2018 itu dapat yang namanya rem and airside expert seperti itu. Sebenarnya masih progres buat saya. Berarti intinya bahasa Jepang yang dipelajari di D3 Bahasa Jepang Widyatama berguna banget nggak? Berguna banget. Karena untuk manual sendiri, karena kita kerja di perusahaan Jepang, manual sendiri itu kebanyakan memakai bahasa Jepang dan komunikasi dengan rekan-rekan kerja atau expert-expert yang ada di Jepang itu menggunakan bahasa Jepang. Walaupun kadang kita menggunakan bahasa Inggris juga, tapi tetap kita bisa karena kita bisa bahasa Jepang, jadi lebih tersampaikan maksudnya kalau kita komunikasi dengan bahasa Jepang seperti itu. Oke, thank you Kak Hadi. Kak Hadi, aku tahun depan bulan Agustus tahun depan mau ke Tokyo. Boleh pakai Nippon Airways nggak? Boleh banget. Dapat 50% nggak tiketnya? Bisa. Oke, ini direkam ya hadirin sekalian, direkam Kak Hadi. Kasih tiket 50% ke saya untuk pergi ke Jepang. Siap. Oke, saya akan sekarang menuju ke Australia. Apa kabar Sydney? Masih on dengan saya? Halo Kak Latif, halo adik-adik semuanya. Sama, aku juga nanya ke Kak Tina ya. Bahasa Inggris yang dipelajari di S1 Bahasa Inggris Widyatama itu berguna nggak sih? Halo, Kak Tina. Halo. Kak Tina, berguna nggak sih yang dipelajari di S1 Bahasa Inggrisnya? Absolutely 100% positive, useful buat aku, buat kehidupan aku, buat karir aku semuanya. Dan tanpa bisa mendunia, bener ya, bisa ke Aussie ya? Iya, ya, benar. Apa saja sih pencapaian Kak Tina nih dari bahasa Inggris nih, gara-gara belajar bahasa Inggris? Dari bahasa Inggris yang pastinya selain kemampuan komunikasi kita jadi jauh lebih baik karena kita bilingual, punya kemampuan bilingual untuk berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Tapi kita juga bisa melebarkan network, yaitu relationship atau hubungan pertemanan dengan seluruh teman-teman di seluruh dunia gitu kan. Jadi pada saat tahun 2011 lulus, waktu itu aku langsung sebenarnya sempat kerja sih di Bandung, sempat kerja di FedEx waktu itu dan tergolong cepat juga masuk di FedEx. Jadi seminggu setelah lulus langsung diterima kerja di FedEx, tapi karena karena sudah mungkin terbiasa dengan lingkungan, kan meskipun memang Pak. Siap Kak Latif, mohon maaf loh. Jadi memang selama perkuliahan di Widyatama total waktu itu perkuliahan selama 3,5 tahun itu sudah terbiasa kan telinga, mulut berbicara itu pakai bahasa Inggris. Jadi keinginan saya itu kayaknya kok pengen lanjut kerja dan bisa hidup di luar negeri gitu. Di mana jadinya waktu itu? Kenapa? Cara belajar bahasa Inggris pernah kemana saja nih mendunianya? Nah, ini dia setelah dari FedEx waktu itu aku lanjut ke Belanda waktu itu. Eropa. Ya, jadi di Belanda sempat ngasuh anak-anak di sana tinggal 1 tahun, terus sempat diundang juga ke Jerman buat jadi pembicara cultural photo exhibition sebagai narasumber dari Indonesia karena salah satu
Halo Kak Tina. Ya, halo. Ya. Halo Kak. Ke Jerman untuk jadi narasumber, pembicara, Mm-mm. lalu Lalu ke Australia Hmm. sampai saat ini. Oh, sampai di Australia ya. Ya, Jadi terbukti ya dengan bahasa mendunia itu. iya banget, absolutely. Oke. Apa saja sih yang didapat dari Kak Tina belajar bahasa Jepang selain tadi keliling ke 3 negara itu dari segi pencapaian pekerjaannya? Pencapaian banyak ya Kak ya, karena setelah setiap kali aku di Belanda atau di Kak Tina, Kak Tina kayaknya ini technical problem di jaringan ya. Halo. Halo. Di sini Itu ya diulang Kak Tina tadi yang mau disampaikan apa? tadi sampai mana ya? Lupa. Pertanyaannya apa, Pak? Tadi Kak. yang didapat. Oke, pencapaian yang didapat sih aku ngerasa karena privilege dari kemampuan kita bisa berbahasa asing, pastinya untuk employer pada saat ngelihat resume kita, oh kemampuannya di atas rata-rata nih, pernah punya background educational, pernah punya formal educational background di bahasa Inggris juga gitu kan, terus pernah punya pengalaman juga gitu berbicara dengan bahasa asing gitu kan. Jadi itu bagi aku sih nilai plus karena aku jadi bisa dapat kesempatan lebih cepat kalau ngelamar kerjaan. Karena bahasa Inggris itu paling penting banget sekarang. Kedengeran, Pak? Yes, kedengeran. Nah, Katanya kamu juga jadi YouTuber, benar nggak sih? iya, iya. Sekarang jadi YouTuber dan aku nulis buku juga dan pernah menang Duta Kampus juga di Widya Tama 2009. Pernah menang first winner Best Receptionist of the Year juga waktu itu di Bali tahun 2015. Oh, Dan keren. itu berkat bahasa. Jadi sebenarnya ilmu resepsionis karena aku bisa public speaking dan bisa bahasa Inggris. Jadi kenapa waktu itu aku menang? Aku dikirim ke Vienna, Austria waktu itu. Oke, jadi ke Vienna juga pernah ya, itu gara-gara yang resepsionis itu ya, yang Ya, menang. resepsionis. Kak Tina, mana bukunya coba buktikan? Oh, bukunya sebenarnya belum dikirim ke Australia, tapi aku punya covernya di sini. Oke. Jadi adik-adik semua nih yang di Indonesia dan ingin punya cita-cita ke Eropa khususnya tentang pengalaman aku waktu hidup di Belanda. Judulnya adalah Saat Eropa Jadi Rumah Kedua dan bisa dibeli di. Nah, itu dia. Jadi Bisa, nanti giveaway juga ya. bisa dibeli di mana Kak Tina? Bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee. Untuk versi e-booknya bisa dibeli di Google Play. Jadi untuk adik-adik semua dimanapun berada, meskipun kalian nggak ada di Indonesia, kalian masih bisa beli versi e-booknya di Google Play. Oke. Dan untuk khusus peserta webinar kali ini, nanti yang bertanya atau yang ditanya betul, salah satunya akan mendapatkan buku dari Kak Tina ya. Benar nggak Kak Tina? Yeah. Dan merchandise-nya, Kak. Merchandise aku juga. Oke, dan merchandise ya. Jangan lupa ke moderator juga Kak Tina. Oke. Kak Tina, nanti kita akan sambung lagi. Sekarang saya ingin ke Kak Rian di Tokyo. Apa kabar Tokyo, masih on? Baik-baik aja, masih on. Oke, Kak Rian. Kak Rian, dari bahasa ini mendunianya apa saja nih yang didapat? Benar nggak mendunia itu? Mendunianya banyak ya. Tapi pengen cerita aja gimana dari setelah lulus Fakultas Bahasa Jepang dari Widya Tama, langsung ke Jepang, dan di situ sekarang udah kerja di Tokyo di salah satu perusahaan Jepang, perusahaan trading Jepang ya. Mendunianya yang saya rasakan setelah belajar bahasa Jepang dan udah 9 tahun ya di sini sambil bekerja,
yang saya rasakan pencapaian sih banyak, tapi hal yang paling saya rasakan karena dulu waktu di Bandung belajar bahasa Jepang dan bisa ke Jepang, yang paling 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 saya rasakan itu sekarang saya udah menjadi penanggung jawab marketing penjualan luar dan dalam negeri di perusahaan saya. Sekarang saya di Tokyo, di cabang perusahaan trading ya, ada satu perusahaan trading Jepang gitu. Itu pertama, sebelum saya kerja di perusahaan trading ini, saya bekerja di perusahaan restoran makanan. Kalau ada adik-adik yang ada yang di Indonesia udah ada namanya Gyukaku, barbecue Gyukaku. Mungkin ada di Jepang, mungkin ada di Indonesia, mungkin ada ya di Jakarta. Di situ sewaktu saya kerja di perusahaan restoran pun karena di sini bukan hanya bahasa Jepang aja ya, terutama karena memang di Jepang ya bahasa Jepang utamanya, bahasa Jepang ya bahasa Inggris, tapi bukan bahasa Indonesia juga. Dan di situ karena saya bisa bicara 3 bahasa, di situ waktu saya kerja di perusahaan makanan pun saya udah menjadi kepala toko, kepala restoran di situ gitu. Adik-adik bisa cek ntar perusahaan restoran Gyukaku itu salah satu restoran nomor 1 di Jepang, Chance Barbecue. Dan dari situ saya pindah kerja. Emang dulunya saya pengen jadi marketing dan sekarang saya emang terjun di perusahaan trading sebagai marketing penjualan dalam dan luar negeri. Dan dari bisa bahasa Jepang, saya diberi tanggung jawab jadi penanggung jawab tadi yang saya bilang penjualan dalam dan luar negeri. Dan sekarang saya jadi penanggung jawab di 5 negara. Yang pertama Amerika, terus atau Singapura, Malaysia, terus Cina, Taiwan. Hebat. Dan di situ berkomunikasi dengan orang-orang ya orang Jepang atau enggak orang ya di situ ada orang bulinan juga. Dan di situ yang paling penting benar-benar bahasa di sini saya beruntung banget bisa kuliah di Widyatama yang memvalidasi pertama-tama saya dengan native speaker yang pertama. Nanti boleh dicek yang sekarang masih kuliah di Widyatama, benar-benar waktu saya pertama kali nggak bisa ngomong bahasa Jepang, dipaksa di situ untuk ngomong gitu. Jadi akhirnya terbiasa sendiri gitu. Ya meskipun awalnya pleguk itu bahasa Jawa, maksudnya pleguk itu apa ya? Siapa yang tahu? Pleguk ya ntar bisa dicari di kamus Jawa. Mungkin bebelak-bekan kali ya. Ya belek-bekan gitulah ya. Jadi gitu awalnya benar-benar dipaksa gitu, tapi itu benar-benar sesuatu yang positif dan sekarang saya boleh punya kepercayaan diri bahwa bahasa yang saya kuasai sekarang sangat-sangat cukup untuk dunia bisnis, apalagi di dunia trading, marketing. Jadi pencapaian yang saya capai sekarang untuk dari dulu saya pengen banget jadi marketing karena biar bisa berkomunikasi dan berbisnis dengan orang-orang negara lain termasuk orang Jepang sendiri. Dan inilah hal yang sudah saya capai gitu. Jadi untuk adik-adik semuanya kalau bahasa pertama dulu waktu saya kuliah bahasa, kenapa bahasa gitu? Kenapa nggak ekonomi? Bukan berarti ekonomi jelek gitu loh. Tapi di sini aku rasain banget bahasa benar-benar jadi jembatan gitu loh buat kita. Ya kita masih bisa masuk di dunia ekonomi, kita bisa masuk di dunia apa lagi? IT, benar-benar kita bisa masuk di dunia apa aja gitu loh. Jadi buat adik-adik semua, nanti ini setelah acara ini mungkin ada seminar-seminar lagi yang saya rasakan di Kampus Widyatama sendiri. Ya untuk hal mendunia yang saya rasakan sekarang dan saya alamin. Kak Rian, berarti benar ya terbukti bahwa dengan bahasa bisa membuat Kak Rian mendunia. Benar nggak? Benar. Oke, terima kasih Kak Rian. Nanti kita akan kembali ke Kak Rian ya. Sekarang saya ingin menyapa Kak Hasta, Wiguna Hasta. Kak Hasta. Ini Kak Hasta dari satu bahasa Jepang yang masih kuliah di Widyatama ya Kak Hasta? Iya, benar. Oke. Kak Hasta, kan Kak Hasta masih mahasiswa. Iya. Gimana cara membuktikan dengan bahasa mendunianya? Emang benar Kak Hasta sudah bisa mendunia? Ya, kalau misalnya saya setuju sih untuk tema hari ini bahasa mendunia. Soalnya itu bisa dirasakan juga sama saya ya. Karena saya juga ada gitu pengalaman karena saya belajar bahasa, karena saya menggeluti bahasa dan saya bisa untuk pergi ke Jepang. Mungkin untuk banyak orang yang
pengen banget ke luar negeri, pastilah ada pikiran pengen dong dibayarin, pengen dong gratis ke sana. Nah, saya salah satu orang yang mungkin motif bukan nomor satu ya, nomor keberapa yang pengen ke luar negeri dan gratis. Nah, makanya ada salah satu cara, gimana Pak? Welcome to my club. Kita satu klub berarti. Nah, waktu itu gimana caranya? Ya, saya pengen menggeluti bahasa karena bahasa yang pelajari dan akan saya tuju bisa mengantar saya ke negara tersebut. Saya mikirnya seperti itu karena ya masih polos-polos lah gitu. Nah, Apa buktinya Kak nah, Hasta sudah ke luar negeri? buktinya waktu saya udah lama sudah mulai menggeluti bahasa dan ada waktu itu kesempatan saya selalu ikutan lomba-lomba yang mengenai bahasa juga dan ada waktu itu kesempatan emas banget dan juaranya itu ke Jepang, diundang ke Jepang. Nah, saya itu sebagai salah satu orang yang mendapat kesempatan itu. Jadi waktu itu saya pergi ke Jepang, diundang, dan menjalani program-program yang telah disediakan. Nah, program-programnya apa aja? Nah, ini yang dimaksudkan bahasa itu mendunia. Waktu itu saya juga bisa memperkenalkan budaya saya kepada orang Jepang bisa mengerti budaya saya gitu. Dan saya juga bisa mengerti budaya mereka, dan apa yang saya pelajari dan apa yang saya tekuni bisa dipakai waktu di sana. Contohnya program-programnya waktu itu saya ke Jepang itu ada summer camp, kayak kita ketemu sama orang-orang Jepang yang seumuran dan kita fun. Terus ada juga kita ada forum diskusi, kita berdiskusi dengan orang-orang Jepang, orang-orang Asia lainnya. Dan itu bukan waktu itu ya, waktu kesempatan saya itu bukan hanya saya orang Indonesia dan orang Jepang, tapi di sana itu ada berbagai macam orang Asia lainnya, ada orang Korea, Cina, dan kita itu saling berdiskusi di sana. Kita saling bertukar pendapat, sehingga benar-benar bahasa itu menjalurkan apa yang kita pikirkan sehingga kita satu hati. Gitu. Nah, banyak juga yang saya alami untuk pencapaian. Waktu itu juga saya ada kesempatan homestay di Jepang selama beberapa hari, dan itu terasa banget manfaatnya. Dari belajar bahasa Jepang ya. Nah, itu dimulai saat belajar bahasa Jepang atau bahasa. Yang adik-adik para peserta webinar ya, ini merupakan bukti juga ya, selain alumni, ini masih mahasiswa aja kalau kuliah di Fakultas Bahasa Widya Tama ya, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, itu ternyata sudah bisa mendunia gitu. Kenapa, Cak? Banyak cara tadi, banyak cara menuju dunia luar gitu ya. Kalau dunia lain Anda tinggal hubungi aja para gitu. Tapi kalau untuk dunia luar, dunia lain, luar negeri maksudnya, banyak cara. Salah satunya kesempatan-kesempatan itu bisa kami sediakan di Universitas Widya Tama ya, melalui jalur beasiswa, melalui jalur lomba dan sebagainya. Gitu ya, banyak cara sekali. Oke, terima kasih Kak Hasta. Nanti kita kembali ke Kak Hasta. Terakhir, saya akan ke pembicara kelima. Ini yang jauh-jauh dari Abu Dhabi. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Tian. Kaifa halak? Ana di khair syukran. Oh, jadi bahasa Arab. Tamam. Kak Ari, apa namanya? Bisa ceritakan bukti dengan bahasa bisa mendunianya apa yang didapat oleh Kak Ari? Oh iya, bisa banget. Saya setuju banget tuh dengan ceritanya Kak Hasta ya barusan itu. Ya, bisa langsung ke Jepang ketika masih kuliah. Itu sama persis dengan apa yang saya alami ketika saya masih kuliah, ketika semua mata kuliah saya sudah beres, tinggal mau menuju skripsi kalau nggak salah waktu itu. Ketika itu Widya Tama mengirim saya ke 5 negara Eropa. Wow. Gitu. 5 negara di sana, mahasiswa. Bagaimana? Masih menjadi mahasiswa sudah ke 5 Masih negara. menjadi mahasiswa. Waktu itu Widya Tama ngirim saya ke 5 negara di Eropa Timur. Wow. Itu bukan lumayan, itu sangat besar pengalaman buat saya. Di sana saya mendapatkan program bekerja sama dengan NGO juga. Jadi di sana program saya itu mengajar dan belajar. Jadi kita sebagai mahasiswa, setelah itu kita mengajar. Bahasa Inggris juga. Gimana, Kak? Negara mana saja? Oh, waktu itu ada di Polandia, terus ada di Slovakia, ada di Czech Republic, terus ada di Austria, terus ada di Jerman, terus mana lagi ya? Kalau nggak salah 5-6 negara. Di Hungari juga lumayan banyak sih. Lumayan seru juga. Wah ya.
Gimana? Masih mahasiswa, betul. Oke, setelah lulus pencapaiannya. Mhm. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, lalu di kampus saya membereskan semua skripsi yang tertunda, lalu lulus. Setelah lulus saya melanjutkan untuk S2 di Inggris ketika itu. Untuk ngejar beasiswa dari pemerintah, dari LPDP. Setelah itu saya diharuskan untuk mendaftar langsung ke universitas di Inggris dan banyak banget persyaratannya. Salah satu persyaratannya adalah harus mendapatkan recommendation letter dari kampus kita S1. Ketika itu banyak banget recommendation yang harus saya kumpulkan dan Widya Tama sangat teramat membantu untuk memberikan saya recommendation letter, khususnya prodi bahasa Inggris waktu itu. Sampai akhirnya saya keterima di salah satu universitas di Inggris. Boleh disebut nama kampusnya? Boleh. Oke, nama kampusnya Newcastle University. Terus ketika saya udah lolos di tahap penseleksian di kampus tersebut, approve waktu itu. Oh. Jadi ada naik turun gitu. Jadi LPDP gimana? Tapi jadinya kuliah jadi? Nah, waktu itu akhirnya, wah kayaknya masih ada waktu nih kayaknya untuk tahun depan atau kapan kita bikin LPDP lagi untuk apply beasiswa lagi. Akhirnya kita ditunda dulu, lalu saya ngomong ke profesornya di sana, gimana kalau misalnya ngapain ya sekarang? Akhirnya saya karir. Terus setelah saya pikir-pikir, saya punya basic belajar bahasa Inggris dan saya sempat belajar business entrepreneur juga waktu kuliah di Widya Tama di salah satu mata kuliahnya, dan itu menjadi salah satu basic saya kerja di salah satu perusahaan general trading di Riyadh di Saudi Arabia. Bukan kerja sih, itu kayak kayak training. Setelah training di sana, mereka bilang, oh kamu bahasa Inggrisnya sangat bagus. Saya bilang karena saya kuliah bahasa Inggris. Lalu saya setelah beres dari situ, saya pulang ke Indonesia, lalu saya bekerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. Lalu dari situ pemerintah Indonesia mengirimkan beberapa calonnya ke perwakilan luar negeri. Salah satunya saya ditempatkan di di perwakilan Timur Tengah, tepatnya di Indonesia Investment Promotion Center, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Gitu Pak ceritanya, Kak. Sorry. Asik ya di Abu Dhabi, asik tidak? Di sini asik Pak. Ya, jadi waktu pertama kali saya ditempatkan di sini, saya merasa bingung. Tapi saya nggak punya basic bahasa Arab. Dan ternyata negara ini 90% menggunakan bahasa Inggris. Yes, betul. Gitu. Jadi bahasa saya sangat teramat menolong bahasa Inggris di sini. Mereka bilang, bahkan ada yang mereka bilang, are you American? Because it sounds like American. And I said, no, I'm Indonesian. I'm totally pure Asian. I'm not even American. Terus mereka nanya, gimana kamu bisa belajar bahasa dengan baik? Saya bilang, saya kuliah memang mengambil khusus bahasa Inggris. Dan di situ saya realize, oh sangat-sangat terbantu ini saya bahasa Inggris di sini. Seperti itu, Pak. Okay. Kak, sorry. Ya Karian ini misconduct nih menyebut Bapak terus kakak ya di sini. Karian sudah pernah ke Masjid Sultan Syarif Sultan Syarif ya? Oh, Grand Sheikh Zayed Mosque. Ya itu. Sudah pernah ke sini? Oh, udah sering banget. Sering banget. Luar biasa. Hadirin sekalian para peserta webinar di sini ya, itu silakan Anda searching ya di Abu Dhabi itu ada masjid termegah terkeren di dunia. Betul. Itu kalau bulan puasa, biasanya kalau bulan puasa jadi pemerintah sini itu ngebuka suatu tenda besar untuk buka puasa bersama, dan biasanya mereka selain ngasih makanan, takjil, mereka ngasih uang. Aduh, bulan puasa depan saya undang ke sana dong. Ayo ke sini. Nah, hadirin sekalian para peserta ya itu silakan tadi searching ya Grand Mosque di Abu Dhabi itu keren banget. Anda mau ke sana? Ayo belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Jepang. Pokoknya dengan bahasa Anda bisa mendunia, bisa melihat dunia dengan salah satunya dengan bahasa. Ya. Agreed. Terima kasih Kak Ari.
Sama-sama. Ini luar biasa sekali ya, hadirin sekalian, para peserta tadi disampaikan dari para pemateri bahwa mereka bisa seperti ini dengan bahasa dan juga ditambah dengan kemampuan skill lain ya, supaya bisa survive dan bisa mendunia. Dan tadi ada salah satunya Kak Ari mention bahwa di Widyatama selain belajar bahasa, ada juga mata kuliah entrepreneur. Memang betul di Widyatama Anda tidak hanya belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang saja, meskipun Anda di Fakultas Bahasa ya, tetapi kita akan bekali Anda dengan kemampuan lain. Salah satunya misalkan entrepreneur, supaya Anda bisa mampu mengelola bisnis. Kemudian ada mata kuliah lain dari MKDU dan yang lainnya yang membuat Anda itu skillnya bisa bertambah, tidak hanya bahasa gitu. Jadi tunggu apa lagi? Widyatama masih membuka kesempatan Anda untuk daftar sampai akhir Agustus ya. Anda bisa hubungi kami secara langsung datang ke kampus, atau karena sekarang suasananya masih pandemi, Anda bisa melalui online ya. Anda tinggal searching widyatama.id dan di situ Anda akan menemukan linknya. Nah, seperti itu ya. Ya, dan ada banyak promo di masa pandemi ini Anda kuliah di Widyatama ya. Nanti akan saya sebutkan di akhir, tapi salah satunya bocorannya adalah ketika Anda mau masuk ke Widyatama sekarang, Anda akan mendapatkan beasiswa disebutnya free beasiswa gitu ya. Atau ada langsungan sebesar 2 juta kalau Anda mau masuk ke Widyatama sekarang. Oke, Kak Hadi, saya balik lagi ke Kak Hadi. Kak Hadi, masih on Kak Hadi? Tolong di-unmute. Oke, Kak Hadi kan sekarang posisinya sebagai senior supervisor ya di All Nippon Airways. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak kepada para adik-adiknya gimana cara Kak Hadi dari belajar bahasa Jepang di Widyatama sampai dapat posisi seperti ini sekarang? Caranya gimana? Cara melamarnya atau dilamar atau bagaimana? Untuk caranya sendiri, jadi untuk bidang kerjanya itu kan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi untuk adik-adik setelah lulus dari Widyatama, punya bekal bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bisa menghubungi di sini ada dari Angkasa Pura II, ada pula dari yang ground handlingnya itu ada PT Jasa Angkasa Semesta. Itu perusahaan-perusahaan untuk sebagai lebih serius di dunia penerbangan seperti itu. Untuk saya sendiri dengan bahasa yang bekal bahasa yang saya punya, bahasa Jepang yang saya punya, saya di sini bermula dari ground handling, menjadi seorang ground handling agent, jadi penerjemah bahasa Jepang untuk maskapai All Nippon Airways ini. Terus karena mungkin dari etos kerja, terus kehadiran juga, terus kemauan kita untuk kerja dan cara kita komunikasi dengan penumpang, dengan rekan kerja atau dengan atasan di sini. Jadi untuk step-nya itu alhamdulillah dipermudah dari awal join ke Nippon itu saya udah bisa jadi junior supervisor waktu itu. Setelah lulus langsung dapat kerja nggak sih? Setelah lulus saya nunggu 7 bulan sebenarnya, Kak. Tapi nunggu 7 bulan itu sebetulnya dari sejak lulus itu sudah melamar ya? Sebelum masuk ke wilayah airport ini, saya sudah melamar kerja di Honda waktu itu. Honda, terus tuh ada juga NBC Mestek di Karawang, karena untuk perusahaan Jepang sendiri di wilayah Karawang, Jakarta, dan mungkin Bandung sendiri itu banyak banget sekarang kan. Jadi mudah ya kalau belajar bahasa Jepang setelah lulus itu mudah kerja ya? Mudah sekali. Oke.
mungkin kasarnya gini, karena kita bisa bahasa Inggris, dengan kita bisa bahasa Jepang juga, itu salah satu poin plus buat kita, khususnya yang kayak saya kan di maskapai asing, maskapai Jepang. Ketika mereka tahu saya bisa bahasa Jepang, saya udah bisa jadi apa ya, center buat mereka gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang Kak Hadi, mungkin kita ada di penghujung nih. Kak Hadi, untuk para adik-adik yang sekarang mendengarkan nih, apa saran Kak Hadi untuk mereka terkait belajar bahasa Jepang di Widyatama nih? Ya, untuk adik-adik yang mau belajar bahasa Jepang di Universitas Widyatama, baik itu D3 ataupun S1, adik-adik harus coba terus praktekkan, karena bahasa itu harus dipraktekkan, harus dipakai setiap hari. Karena untuk di Widyatama sendiri, kalian sudah punya fasilitas yang memadai, fasilitas yang bagus, di samping sensei-senseinya juga qualified, terus bisa mendatangkan native speaker juga. Itu di situ jadi challenge buat kalian buat lebih belajar lagi bahasa Jepang, khususnya untuk bekal kalian nanti terjun ke masyarakat setelah lulus dari Widyatama. Oke, terima kasih Kak Hadi Solehul dari Jakarta langsung ya ini. Saya kembali ke Australia, Kak Tina. Halo. Halo, Kak Latif. Kak Tina, sama ya pertanyaannya. Bagaimana cara Kak Tina sampai dapat posisi sekarang nih dari setelah lulus sampai dapat posisi sekarang? Bagaimana caranya? Oke, yang pertama sih pasti usaha ya Pak ya, usaha dan selalu menanamkan rasa ingin tahu yang besar. Jadi aku tuh emang dari dulu aktif dan didukung juga mungkin karena lingkungan dari bahasa Inggris yang di tidak di setiap kelas, tapi mungkin 1 bulan sekali kita punya master kelas yang mengundang orang asing untuk jadi pembicara di perkuliahan kita. Jadi pada saat itu saya selalu cari tahu gimana sih untuk saya bisa punya teman-teman dari internasional gitu, jadi dari luar negeri. Caranya waktu itu saya selalu cari tahu untuk bisa gabung komunitas-komunitas bahasa Inggris di kota saya sendiri, waktu itu di Bandung. Banyak banget English Club atau English Community yang ada di Bandung. Contohnya yang waktu itu saya pernah join adalah Couchsurfing. Jadi dari situ pun awal mulanya kenapa saya akhirnya bisa pergi ke Belanda sampai ke keliling Eropa juga sampai akhirnya ke Australia. Karena awalnya saya memang suka sekali gitu ya, maksudnya untuk bisa mencari tahu di mana sih komunitas-komunitas bahasa Inggris gitu kan. Dari situ kita bisa practicing karena betul tadi yang Kak Hadi bilang bahasa itu bisa terbiasa. Terbiasanya gimana harus Dipraktekkan ya, Kak Tina. Kan setiap hari gitu kan. Karena feel-nya pada saat kita ngobrol dengan bule langsung daripada dengan orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris itu beda, Kak. Karena gimana ya? Kebanyakan dari orang-orang Indonesia yang kebetulan teman-teman dekat saya sendiri, memang mereka kebanyakan kurang pede, takut grammarnya tidak sempurna gitu kan, takut speaking skills-nya masih average gitu. Tapi jangan takut karena once kalian ketemu sama bule langsung, mereka itu nggak peduli tentang grammar kalian, tentang kemampuan linguistik kalian gitu ya. Yang penting kita bisa punya kepercayaan diri berbicara dengan mereka, kita bisa mengerti apa yang mereka ucapkan, dari situ mereka pasti akan membuat pembicaraan itu ongoing gitu sama kita. Itu yang aku rasakan dulu. Tapi tentunya dibarengi dengan practicing dan cari tahu gimana komunitas-komunitas bahasa Inggris di area kalian tinggal. Gitu. Kak Tina, untuk para adik-adik yang sekarang mendengarkan, kenapa adik-adik itu harus masuk Widyatama, terutama bahasa Inggris? Harus masuk Widyatama karena yang aku rasakan adalah
dosennya tuh santai banget. Jadi dosennya tuh aku ngerasa kayak kita tuh nggak ada gap gitu. Meskipun memang pasti ada ya, maksudnya pasti ada ada status berbeda lah antara mahasiswa dengan dosen. Tapi yang aku rasakan environment dan vibe pada saat pengajaran di kelas itu kayak bukan dosen sama mahasiswa gitu Pak. Jadi kayak friendly aja gitu. Ngobrol terus santai gitu. Makanya dulu favorit aku dosennya adalah Pak Alfi. Masih ada nggak sih Pak Alfi? Pak Alfi, Bu Ida, Pak Hero, mereka memang favorit aku sampai saat ini karena pembawaan mereka yang santai dan pastinya kemampuan bahasa Inggris mereka juga udah benar-benar sangat baik gitu ya. Jadi penyampaian materi kuliah itu bisa ditangkap dengan mudah gitu untuk mahasiswa gitu. Kenapa harus ke Widya Tama nih? Karena ya itu tadi aku bilang jadi setiap 1 bulan sekali untuk zaman aku ya, tapi nggak tahu untuk zaman sekarang apakah masih ada masterclass. Jadi untuk 1 bulan sekali mereka mengundang native speaker untuk jadi pembicara di masterclass ya Pak, kalau nggak salah yang ada di stadium itu. Jadi nanti semua mahasiswa bahasa Inggris diundang ke situ untuk mendengarkan langsung native speaker. Terus sebulan sekali juga mereka ada undangan untuk foreigner student. Kalau nggak salah waktu itu zaman aku ada pertukaran pelajar dari Turki, dari beberapa negara di Eropa, ada juga beberapa negara di Afrika yang langsung terjun bergabung dengan kita di dalam kelas gitu. Jadi meskipun memang pengantar perkuliahan tidak 100% menggunakan bahasa Inggris dari setiap dosen, tapi kita dikelilingi dengan teman-teman dari berbagai dunia juga gitu. Waktu itu teman akrab saya ada yang dari Turki, ada yang dari Zimbabwe, ada yang dari Belanda juga. Jadi vibe-nya tuh dibikin memang agar kita para mahasiswa terbiasa dengan bahasa Inggris gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Kak Tina. Saya sekarang beralih ke Kak Rian Adiwijaya. Kak Rian masih? Masih. Tadi cara singkat saja, Kak Rian bisa ke Jepang, kerja di Jepang bagaimana setelah lulus dari Widya Tama tuh? Ya, setelah lulus dari Widya Tama, kenapa bisa ke Jepang? Waktu itu setelah lulus sebetulnya saya kerja di Jakarta sebelum ke Jepang, dan waktu itu ada tawaran dari kakak saya gitu untuk bekerja di Jepang gitu dari segi bahasa gitu. Dan waktu itu karena ada tawaran dan ada kesempatan juga, waktu itu juga ada beberapa tawaran dari teman-teman juga gitu. Waktu itu karena kakak saya ada di Jepang, ada tawaran, jadi langsung saya ke Jepang gitu. Dan untuk juga ya? Benar. Dari channel juga. Oke. Kak Rian, kalau gitu bagaimana, apa yang mau disampaikan Kak Rian kepada para audiens juga, para adik-adik di sini, kenapa mereka harus kuliah di bahasa Jepang D3 Widya Tama? Oke. Yang mau saya sampaikan buat adik-adik SMA yang sekarang lagi ngikutin seminar ini, di Jepang itu ada peribahasa Isshiya Ruto Koroni Michiga Akeru. Itu artinya sama kayak juga kita di Indonesia, gimana kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan saya yakin akan peribahasa itu, dan itu udah sering saya lakuin di sini. Terus aja optimis untuk dan punyailah mimpi buat kenapa saya sekarang setelah lulus Widya Tama bisa di Jepang, itu sedikit banyak karena waktu saya kuliah di Widya Tama banyak sekali kesempatan yang diberiin dari dosen-dosennya, terutama di Fakultas Bahasa Jepang, dari segi kesempatan untuk ngobrol sama orang bahasa Jepang, atau lagi kesempatan untuk mempelajari budaya bahasa Jepang, bahkan kesempatan untuk yang sekarang ada sekarang untuk magang gitu kan. Itu menurut saya luar biasa sekali. Kita diberikan kesempatan banyak di Fakultas Bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Itu buat saya kesempatan yang enggak main-main buat adik-adik yang sekarang lagi duduk di bangku SMA. Jadi bisa dibuktikan ntar omongan saya benar atau enggak. Jadi adik-adik ntar bisa langsung
datang ke Widyatama dan bisa tanya-tanya lebih detail. Ada dosen-dosen yang luar biasa dari Fakultas Bahasa Jepang ataupun Bahasa Inggris. Jadi selain tadi yang disampaikan sama Katina, dosen-dosennya friendly, jadi mudah dimengerti. Dulu saya belajar bahasa Jepang dari nol gitu loh. Nggak ada sama sekali belajar dari SMA atau SMP, nggak ada gitu. Jadi dosennya dari awal diajarin sampai ngerti gitu di kelas gitu loh. Soalnya bahasa Jepang beda dengan bahasa-bahasa yang lain, mungkin mirip dengan bahasa Cina. Kita harus belajar bahasa hiragana, katakana, itu sama romaji. Romaji itu kayak bahasa Indonesia abjad gitu. Jadi dari belajar hurufnya aja itu benar-benar diajarin secara pelan-pelan itu proses yang sangat baik yang saya rasakan di dunia kelas di waktu kuliah di Widyatama. Bisa ditanya sama Ibu Uning yang sekarang. Karian. Kenapa? Jadi intinya jangan ragu meskipun tidak punya basic sebelumnya belajar bahasa di Widyatama. Benar. Sampai bisa ya. Betul ya. Benar. Jadi bagi adik-adik yang nggak punya background juga dengan belajar di Widyatama, insya Allah bisa, dan buktinya ada Kak Rian sekarang bisa ke Jepang. Benar. Oke, baik, terima kasih Kak Rian. Sekarang saya ingin ke Kak Hasta lagi nih. Kak Hasta kan masih mahasiswa ya. Kak Hasta, selain tadi Kak Hasta belajar giat, kemudian ikut lomba-lomba dan sebagainya, itu sudah terbukti ya bisa mengantarkan Kak Hasta mendunia, pergi ke Jepang, gratis lagi gitu ya. Nah, halo Kak Hasta. Kak Hasta bisa dengar saya? Kak Hasta. Oke, Kak Hasta kayaknya nge-lag. Saya mau ke Kak Ari aja deh. Di Abu Dhabi dengan Bandung kayaknya koneksinya lancar nih. Kak Ari masih... Lancar, insya Allah. Ya, ke Kak Ari aja deh. Kak Hasta tadi ada technical problem. Kak Ari, secara singkat saja, sampai posisi sekarang, gimana caranya dengan bahasa Inggris bisa mendapatkan posisi sekarang? Di posisi sekarang ini, saya banyak bergelut di bidang politik, diplomasi, bisnis, investasi yang semuanya dirangkum dalam satu bahasa, itu bahasa Inggris. Jadi semua program yang kita lakukan sekarang itu menggunakan bahasa Inggris, dan itu kunci saya, bahasa Inggris. Berbagai bidang berarti kan? Dari berbagai bidang. Karena jadi dalam bahasa itu kita bisa membahas apa aja. Meskipun kita nggak tahu apa-apa, ternyata setelah kita baca, setelah kita tahu, melihat, oh ternyata bahasa Inggris ini sangat-sangat berguna. Gitu, Kak. Terus... Kalau gitu, Kak Ari, apa saran Kak Ari untuk adik-adik nih, yang terutama yang baru lulus SMA nih? Oke, yang baru lulus SMA. Bahasa Inggris, terutama. Oke, untuk adik-adik semua yang ada di Indonesia, yang mau memperdalam bahasa Inggris, kalian harus masuk Widyatama, karena di dalam Fakultas Bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Jepang, di dalamnya kalian akan mendapatkan yang namanya pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak pengalaman yang tidak saya pikirkan akan terjadi. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat positif. Salah satunya saya dikirim ke Eropa dan segala macamnya. Dan sampai akhirnya saya bisa bekerja di dunia politik seperti saat ini, kayak gitu. Terus di Fakultas Bahasa Inggris itu tidak hanya program linguistiknya saja yang kalian akan pelajari. Banyak banyak program mata kuliah lainnya. Apa sih sebutnya, MKDU ya, Kak ya? MKDU, ya. MKDU, mata kuliah dasar umum. Itu ada business, entrepreneur, atau bahkan saya belajar bahasa Jepang juga waktu kuliah bahasa Inggris ini. Dan ada salah satu juga mata kuliah yang saya sukai dan sangat kepakai sampai sekarang adalah cross culture communication. Jadi di sana kalian belajar bagaimana mempelajari budaya lain, bagaimana caranya berkomunikasi dengan budaya lain, dan itu sangat membantu saya ketika kalian ada di luar negeri. Seperti itu. Jadi kami tunggu di Fakultas Bahasa Universitas Widyatama, pesan sponsor itu ya. Jangan galau-galau ya para adik-adik.
kalau Anda sekarang lulus, terutama lulus dari SMA dan belum menentukan pilihan, segeralah tentukan pilihan karena dengan berkat bahasa Anda bisa mendunia. Dan tadi sudah diceritakannya. Kak Hasta masih on. Kak Hasta bisa dengar sekarang? Iya ya, tadi di lost koneksi ya, maaf. Hasta, Ya. sekarang gimana coba pesan-pesan untuk adik-adiknya kenapa harus milih S1 Bahasa Jepang, Widya Tama? Eh, Kalau dari Hasa sendiri ya, mungkin tadi udah disampaikan sama kakak yang lain ya, Kak Rian, Kak Hadi. Kalau misalnya dari Hasa sendiri mau menambahkan, untuk saran sih dari adik-adik kelas, adik-adik saya nih, adik-adik audiens, nah ya, lebih berani dan jangan gengsi sih untuk memilih bahasa. Soalnya ini pengalaman saya, banyak teman-teman saya yang terlalu meremehkan dan terlalu pandang ke bawah gitu kalau bahasa. Pengalaman saya yang saya lihat, sehingga mereka tuh nggak pede buat untuk pilih bahasa. Padahal kalau kita tadi udah coba tanya-tanya ke kakak yang lain, itu sangat baik sekali bahasa mendunia itu. Nah, kalau dari Asa sendiri, kenapa Widya Tama? Karena sebenarnya tadi udah Hasta singgung atau Hasta tambahkan di awal-awal, karena enjoy, karena yang lain. Mungkin Hasta mau nambahin dikit lagi, karena di bahasa Jepang itu ada yang namanya kelas tambahan JLPT. Nah, kalau itu Hasta itu sangat terbantu sama kelas JLPT, ya karena JLPT kan itu TOEFL-nya Jepang lah gitu kan. Nah, itu sangat terbantu kalau misalnya mau ke Jepang atau mau melamar kerja, melamar yang lain, beasiswa dan sebagainya, JLPT sangat dibutuhkan. Dan Widya Tama itu memfasilitasi itu, sehingga kalau menurut Hasta itu sangat membantu sekali. Sampai Hasta juga sekarang bisa JLPT-nya lumayan tinggi. Oke, terima kasih Kak Hasta. Baik, kakak-kakak sekalian, sekarang saya akan membuka pertanyaan untuk para adik-adiknya ya. Apakah ada pertanyaan untuk kakak-kakaknya? Anda bisa acungkan tangan untuk berbicara langsung atau menulis di chat ya. Silahkan kepada yang mau bertanya. Ini sudah ada dari Anastasia Hartanto. Kakak izin bertanya, jikalau memang dengan mempelajari bahasa dapat mendunia, apakah mempelajari bahasa asing apapun dapat menjadi mendunia atau cuma mempelajari bahasa asing tertentu saja? Ini saya ingin minta jawaban dari Kak Ari deh. Kak Ari bisa jawab nggak Kak Ari? Boleh. Insya Allah. Silakan Kak Ari bisa jawab nggak? Mempelajari bahasa asing apapun dapat Untuk mempelajari bahasa asing apa saja. Kalau sepengalaman saya, bahasa asing yang saya pelajari untuk saat ini ada beberapa, termasuk salah satunya Jepang, Perancis, Arab, dan Spanyol. Oh, sama Jerman. Tapi tetap saya pegang satu bahasa inti, yaitu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini sangat membuka dunia saya di dunia internasional. Tapi kalau kalian mau mempelajari bahasa yang lain, seperti bahasa Cina contohnya, atau bahasa Belanda, itu sangat boleh. Tapi satu hal, bahasa Inggris juga kalian sangat perlu dipelajari, karena itu salah satu kunci kalian untuk bisa ke semua negara secara general. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi Anastasia, tadi jawaban dari Kak Ari seperti itu. Ya, memang betul. Dengan bahasa bisa mendunia, bahasa apapun bisa mendunia, yes, bisa. Gitu. Tapi Anda harus menambah skill lain. Jadi dengan mempelajari bahasa asing itu ditambah skill lain, pasti bisa mendunia, yes, bisa. Gitu. Ini sekarang ada dari Gary Hudan, mau bertanya ke Kak Tina. Gary, apa pertanyaannya, Ger? Kak Tina, ini ada pertanyaan dari Gary. Kasih tipsnya dong caranya agar bisa membuat buku seperti Kakak Tina dan bagaimana caranya agar banyak yang berminat. Gimana katanya tipsnya Kak Tina ini? Pertanyaan dari Gary. Tipsnya untuk bikin buku ya. Buka laptopnya, habis gitu tuangkanlah semua pengalaman yang ada, yang pernah dialami. Tapi literally emang pada saat aku bikin buku, itulah yang aku alami gitu. Maksudnya nggak pakai pikir lama sih untuk bisa nulis buku. Karena memang di samping aku udah lumayan banyak pengalaman yang worth
to share gitu untuk banyak orang, terutama untuk anak-anak muda di Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri, berkarir di luar negeri gitu kan, melihat dunia gitu. Jadi kenapa enggak sih bikin buku, dan kebetulan waktu itu aku dapat kenalan publisher namanya Stiletto Indie Book. Jadi kita nggak harus pergi ke commercial publisher seperti Gramedia untuk publish buku, karena lewat Stiletto Indie Book, cerita apapun, pengalaman apapun, atau isi buku apapun yang akan kita tulis pasti akan mereka publish gitu. Jadi untuk caranya apakah nanti orang-orang berminat atau enggak, nanti akan ada tim khusus dari Stiletto Book untuk bisa mempromosikan buku kita ini gitu. Setiap minggu mereka pasti akan promosi. Jadi untuk minat orang-orang biasanya dari mulut ke mulut ya. Satu orang udah baca, ternyata menarik bukunya gitu kan, pasti disambung lagi gitu untuk rekomendasi buku tersebut gitu. Kalau menurut aku sih, jadi untuk adik-adik semua juga yang ingin menulis buku, dari sekarang bisa dimulai. Dan untuk menghubungi Stiletto Indie Book ada Instagram, jadi kalian bisa kontak aja langsung publisher yang aku kerjasama. Oke, thank you Kak Tina tipsnya. Jadi Gary, jangan banyak mikir Gary, langsung aja tulis katanya ya. Urusan nanti kan ada editor, urusan salah ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Clarissa. Nih Clarissa dari Universitas Negeri Jakarta, dari UNJ. Berarti ini mahasiswa ya Clarissa. Bagaimana cara berbaur dengan masyarakat di sana, dan bagaimana kita menghandle stigma mereka terhadap orang Indonesia, terutama untuk di Jepang. Karian, gimana caranya katanya untuk menghandle stigma mereka supaya bisa berbaur, terutama kalau di Jepang, kalau dia sudah bekerja. Berarti pengalaman bersosialisasinya bagaimana? Oh, ya untuk bersosialisasi di Jepang, ini pertanyaannya tadi stigma negatif buat Ya, orang Indonesia. cara berbaur dengan masyarakat sekitar gitu, dan menghandle stigma negatif. Oke. Saya rasa orang Indonesia untuk bergaul dengan negara-negara yang lain termasuk Jepang juga bukan suatu yang sulit. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena orang Indonesia ada, pertama kalau kenal orang, kalau belum mengenal pasti senyum kan. Senyum, saling menyapa gitu. Itu budaya yang paling bagus. Di sini ada beberapa orang asing, mungkin orang India, orang Cina dan lain sebagainya. Buat saya orang Indonesia bukan karena saya orang Indonesia, bukan. Orang Indonesia senyumnya yang paling top menurut saya. Dan yang pertama gimana bisa bergaulnya ya dengan sapa lah. Dengan kita harus menyapa gitu loh. Baik itu orang yang kita kenal, orang yang kita kenal. Yang pertama waktu pagi di sini, kalau kita ke dunia kerja, kita bisa ngomong ohayou gozaimasu. Misalnya kalau udah selesai, bisa oskari sama des. Terus aja ngomong, terus aja sebar senyum. Pasti untuk stigma-stigma yang negatif, aku nggak tahu ya apa yang dimaksud stigma negatif dari pertanyaan tadi. Tapi yang paling terpenting ya, pertama awal kita ketemu dengan orang ya kasihlah senyum. Di situ orang pasti ngelihat sesuatu yang positif dari kita, terutama orang Indonesia. Ini berbaur dengan masyarakat sekitar ya, tentu kita bawalah kepribadian orang Indonesia yang baik ya, dan saya sangat setuju. Benar. Walaupun saya pergi dengan berbekal tadi ya, someah dan ramah, bahasa Jermannya ya, someah dan ramah, ada yang ngerti nggak? Dari Jayapura nggak ngerti, mungkin ya nanti bisa cek someah dan ramah apa. Itu memang betul gitu. Mereka banyak yang welcome ke kita. Bahkan saya banyak sekali disayangi oleh orang-orang sana karena udah memberenan, ini anak teh kecil, pendek, hidup, hitam, tapi bager. Nah gitu ya orang bule. Jadi pada baik gitu ya. Jadi cara berbaurnya bagaimana ya? Balik lagi, jadilah diri sendiri, jadilah orang Indonesia yang ramah, yang someah, yang gemar menyapa. Mungkin seperti itu tadi yang disampaikan oleh Kak Rian ya. Benar. Oke, terima kasih. Berikutnya nih ada pertanyaan dari Rizky Hamdani. Kak, izin bertanya, adakah kakak-kakak yang punya pengalaman apply membuka Gakuso? Tipsnya bagaimana? Kak Hadi, pernah Kak Hasta mungkin. Kak Hadi sama Kak Rian pernah nggak membuso? Pernah membuka Gakuso, kita pernah apply. Waktu itu saya 2 kali, tapi sayang sekali gagal. Oke, tapi ada tips nggak katanya Kak Hadi? Untuk tipsnya, untuk
preparannya harus benar-benar ini aja sih, prepare sematang mungkin. Ya. Oke. Kalau Kak Hasta kalau nggak salah kemarin itu apply Mambuso ya Kak Hasta? Ya, waktu itu kalau saya ikutan yang Japanese Studies. Yang Japanese Studies-nya itu yang program 1 tahun. Kalau misalnya untuk persiapan, tips-tips, mungkin bisa saya share, meskipun saya juga sebenarnya gagal untuk tesnya. Tapi ya mungkin bisa jadi masukan buat adik-adik yang tadi nanya. Sebenarnya kalau di pengalaman saya ikutan, untuk ada beberapa tahap, jadi ada tahap 1, 2, 3, 4, ada 4 gitu. Nah, untuk tahap satunya mungkin prepare dokumen-dokumen, itu mungkin nggak ada tips sih, cuma harus ya teliti aja. Terus nanti ada tahap 2-nya ujian tulis, itu tergantung apa yang mau tergantung apa yang mau di-apply, apakah mau S1, D3 atau program yang lain. Itu ada bagian-bagian yang akademiknya lagi, jadi harus belajar lagi. Dan wawancara mungkin ini kalau misalnya udah lolos, tipsnya agar bisa wawancara itu harus pede aja sih. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hasta. Itu ya Rizky termasuk dari Kak Hadi tadi tipsnya ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Faldauzendi ya. Kak Ari, dalam mempelajari bahasa Inggris apa saja yang harus kita persiapkan? Dalam mempelajari bahasa Inggris apa aja harus siapkan? Yang pertama niat. Niat mau belajar. Even though you don't even know how to speak in English, then you will understand. Apa ya? Yang pertama niat. Jadi meskipun kalian pertamanya memang nggak tahu sama sekali berbahasa Inggris atau hanya tahu basic, tapi kalau kalian misalnya memang mau belajar, kalian bisa belajar dari manapun. Salah satunya dari komik atau dari film atau dari manapun, banyak cara. Jadi benar kata tadi Teh Tina bilang, jangan malu untuk praktis di manapun. Saya punya banyak pengalaman tentang praktis di dalam angkot bahkan, which is it's a little bit embarrassed. Like orang-orang ngeliatin gitu, ini kenapa orang Indonesia seorang bule. Itu judgmental. Itu sangat berat. Tapi kalau misalnya kita pede untuk melakukan itu, why not? We don't have to listen to others. Kayak gitu. Jadi pokoknya niat, jangan takut untuk mencoba dan harus terus belajar. Gitu. Jadi harus dan satu lagi, setiap ada kata baru, kita harus nambahin vocabulary kita. Jadi di situ kita kaya akan vocabulary. Setiap ada kata baru kita catat dan kita gunakan. Oke, thank you Kak Ari atas tipsnya ya. Kemudian ada pertanyaan lain dari Jenny Permana, izin bertanya, Kak, Kakak semua yang udah pernah keluar negeri nih, bagaimana mendalami public speaking? Apa di setiap jurusan fakultas bahasa diajarkan? Kak Tina, dulu ada public speaking-nya, bagaimana cara menguasai public speaking-nya katanya? Public speaking di kelas sempat ada, itu salah satu yang jadi concentration jurusan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi kalau nggak salah waktu itu jurusannya ada 3, ada business entrepreneur, ada hotel management and tourism, dan yang ketiga ada public speaking. Mata kuliah pilihan ya? Ya, jadi bisa dipilih itu kalau nggak salah di semester 5, jadi nanti adik-adik bisa pilih jurusan yang mau kalian ambil, selain memang belajar bahasa Inggris secara linguistik, semantik, dan grammatical, tapi nanti di semester 5 kalian dikasih pilihan untuk memilih ada 3 jurusan konsentrasi untuk bisa dipelajari di dalam kelas gitu. Kalau untuk keseharian sih public speaking, kalau aku sendiri ya, untuk bisa melatih public speaking aku membiasakan diri untuk ngomong depan kaca. Ngomong depan kaca, make a scenario, make a story. Misalnya kita lagi pura-pura jadi MC atau pura-pura jadi presenter gitu ya. Terus kalau bisa direkam. Jadi kita tahu kesalahan pada saat kita ngomong, intonasi kita apakah harus diperbaiki, artikulasi kita apakah harus diperjelas gitu kan. Dan latihan rekam suara kalian public speaking biar bisa tahu celah-celahnya di mana kita harus memperbaiki kemampuan kita pada saat public speaking gitu. Oke. Kak Tina, terima kasih. Jadi itu ya tipsnya. Ini adik-adik sekalian,
ini apa namanya masih banyak nih yang ingin bertanya, tapi sekarang itu kita di sini sudah mau pukul 6 waktu Indonesia bagian barat dan di Australia sudah mau pukul 8 ya, pukul 9 ya. Sudah mau pukul 9. Jadi kayaknya apa namanya terima kasih sekali nih animo dari adik-adik yang ingin bertanya, tapi kayaknya tadi yang dijawab oleh Katina adalah merupakan pertanyaan terakhir ya. Yang dijawab oleh Katina, dan bagi yang belum terjawab bisa nanti mengontak apa namanya bagian sekretariat kami, ada Kak Angel nanti di sana ya di sekretariat Fakultas Bahasa. Kalau Anda mau bertanya langsung khusus ke para narasumber yang 5 ini, bisa minta kontaknya lewat Kak Angel. Kakak-kakak yang berlima kalau diminta kontaknya ada yang mau bertanya boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Dan jangan lupa subscribe channel aku juga, Kak. Subscribe katanya ini Pak untuk YouTuber yang sudah mencapai 10.000 followers ya. 100.000. 100.000, wow luar biasa. Nanti akan apa namanya tambah lagi nih subscribernya dari acara ini. Jadi adik-adik yang tadi pertanyaannya belum terjawab, bisa minta kontak para narasumbernya ke Kak Angel ya. Nanti ada Kak Angel yang bisa Anda kontak untuk meminta ya, atau bisa melalui Instagram Fakultas Bahasa ya, yaitu bahasa_utama, @bahasa_utama. Anda bisa bertanya ulang yang belum terjawab ke situ untuk menanyakan kepada para narasumbernya, oke? Jadi Anda bisa menghubungi kami di website widyatama.ac.id atau di Instagram @widyatama.id atau di Instagram @bahasa_utama. Anda bisa bertanya di situ, bisa meminta informasi yang lebih lanjut lagi, termasuk tentang nomor kontak atau email dari para narasumber yang tadi Anda ingin tanya belum sempat terbahas ya. Maaf sekali, ini karena waktu, jadi saya harus akhiri kegiatan kita. Sebenarnya ingin ya dan yang bertanya nanti akan dihubungi oleh @bahasa_utama. Untuk yang terpilih akan mendapatkan hadiah, dan hadiahnya adalah cenderamata dari Fakultas Bahasa, dari para narasumber, dari Kak Tina salah satunya, dan juga ada yang mendapatkan pulsa, kuota, dan sebagainya ya. Nanti Anda bisa menghubungi yang tadi sudah bertanya ke @bahasa_utama. Ya, iya, seperti itu ya. Dan Anda setelah dihubungi nanti konfirmasi apakah mendapatkan atau tidak. Karena dari sejumlah yang bertanya, hanya terpilih 5 penanya yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Oke. Terakhir, saya ingin nanya, Kak Hadi, apa yang dikangeni dari Universitas Widyatama? Dosen-dosennya. Terus Pasti kalau dosen-dosennya pasti ya. Selain dosen? pasti. Selain dosen, jajanan, tempat nongkrong di kampus. Yang paling disukai dulu? Dulu suka nongkrong di Kopma. Kopma. Terus di pantai. Sama di apa ya? Yang perpustakaan itu loh, depan perpustakaan itu. Depan perpustakaan. Pustaka Loka ya, Puslok. Pustaka Loka, Puslok ya. Tempat terpewek sepanjang masa ini sampai sekarang. Betul sekali. Kak Ari, apa yang dikangenin sama Kak Ari? Yang dikangenin food court. Itu tempat nongkrong saya. Dulu di situ ada TV kampus. Apa disebutnya ya? TV? Masih ada. Nah, dulu kita nongkrong di sana, TV kampus. Terus di SAC, tempat semedi saya nyusun skripsi. Terus ada apa ya, Gang Pelita. Di sana banyak banget makanan. Oke, ya. Sama dosen-dosen. Oke. Kak Rian, apa yang dikangeni dari Widyatama nih Kak Rian? Yang dikangenin pertama Pustaka Loka. Dulu sering buat kayak bahasa Jepang di situ dengan teman-teman. Atau tempat cinlok juga di situ? Kenapa? Tempat cinlok juga di situ enggak? Cinlok bukan di situ ya, cinlok ya. Kalau pengen tahu ntar dikasih sendiri. Dikasih tahu secara khusus. Terus food court makanannya enak-enak.
Dan di Gang Pelita juga makanannya juga banyak pilihan, cilok atau batagor. Wow, kangen Pernah ada kangen yang makanan seperti itu. Itu aja sih, sama desain-desain tercinta. terima kasih Rian. Kak Tina, apa yang Ya. dikangenin dari Widya Tama? Kangen dapat perkuliahan di kelas yang akuarium itu kalau nggak salah yang di Gedung Baru ya. Aku suka banget di situ. Apa itu? Yang kaca semua, yang kaca semua. Ya. Iya, Oh ya, yang di atas. ya. Terus Di nongkrong mana di pantai, yang dekat parkiran motor itu yang banyak banget motor-motor berjejer. Punya pantai. Sama dosen-dosennya yang friendly dan makanan-makanan di food court dan di Senli. Favorit aku mie Senli-nya enak banget. Masih ada sampai sekarang itu. Gang Pelita memang the best ya. The best banget Yes. makanan di Widya Tama emang the best. Yang mau tahu tadi tempat-tempat nongkrong terpewe secikutra, mari kita masuk ke Widya Tama ya. Oke, baik hadirin sekalian, kalau Kak Hasta tidak akan saya tanya karena masih mahasiswa di sini. Terima kasih ya untuk Kak Hadi dari Jakarta, Kak Tina dari Sydney, Kak Ari dari Abu Dhabi, Kak Rian dari Tokyo, dan Kak Hasta Sama-sama. sekali sudah bergabung di kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak menginspirasi para adik-adik yang baru lulus SMA dan mau menentukan pilihan mau kuliah kemana. Mudah-mudahan dengan cerita tadi, berkat bahasa bisa mendunia itu, semuanya terinspirasi ya, bisa terinspirasi untuk memilih salah satunya adalah jurusan bahasa. Dan apalagi kalau memilih jurusan bahasa yang ada di Fakultas Bahasa Universitas Widya Tama, kami sangat welcome sekali. Sekali lagi Anda bisa hubungi ke website www.widyatama.ac.id atau melalui Instagram @widyatama.id atau melalui Instagram Fakultas Bahasa @bahasa_utama ya. Kami tunggu para adik-adik yang mau kuliah sampai bulan Agustus. Anda bisa menghubungi lewat online atau datang juga langsung ke kampus kami ya. Sekali lagi, teriring ucapan terima kasih untuk semua narasumber dan para hadirin sekalian peserta adik-adik di sini. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua sehat selalu, bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, dan tentunya kita bisa kembali ke kehidupan normal kita ya, tidak melalui Zoom terus nih pertemuannya. Dan sekali lagi saya akan tagih ya Kak Hadi nanti tiket Nippon Airways 50% untuk saya ke Tokyo. Kak Arif, insya Allah pasti ingin mengunjungi itu masjid Grand Mosque yang di Abu Dhabi, yaitu cita-cita. Harus. Dan tentu saja saya juga ingin ke Opera House di Sydney. Tolong dijaga Opera House, jangan dulu dihancurin ya Kak Tina. Oh enggak dong. Oke, dan Karya kalau nanti bulan Agustus tahun depan masih di Jepang, kita akan ketemu ya. Saya juga akan ke Tokyo bulan Agustus tahun depan. Saya tunggu. Ya, mau ketemu Hachiko lagi. Saya tunggu di Jepang. Oke, terima kasih untuk seluruh para narasumber dan juga para peserta adik-adik semua. Terima kasih untuk Bapak Dekan Fakultas Bahasa yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini antara Fakultas Bahasa dengan 3 prodi. Terima kasih para Kaprodi S1 Bahasa Inggris, Miss Ervina, Kaprodi S1 Bahasa Jepang, Ibu Dinda, Kaprodi D3 Bahasa Jepang, Ibu Ana Malian. Terima kasih juga kepada para dosen yang sudah hadir, Pak Hero, Bu Ida, Bu Uning, Ibu Adek, dan ibu-ibu yang lainnya yang sudah hadir, dan bapak-bapak juga yang lainnya yang sudah hadir. Terima kasih. Kita akan ketemu di kegiatan berikutnya insya Allah ya segera mungkin. Dan sebelum saya akhiri, kita akan foto bersama dulu katanya. Silahkan di-on-kan videonya. Kak Angel akan memoto kegiatan kita. Silahkan di-on-kan videonya. Oke. Sesi pertama, Kak Angel, silahkan. 1, 2, 3. Oke, sesi kedua. Di-on-kan silahkan. Vika, Heri, Clarissa. Ada Ibu Raden juga ya, Bu Novi. Terima kasih sudah hadir, Bu Novi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya sesi ketiga.
1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua yang hadir. Sampai jumpa. Mudah-mudahan Anda sehat semua. Dan sekali lagi, kami atas nama Fakultas Bahasa Universitas Widyatama kepada para lulusan SMA yang mau kuliah, kami tunggu di Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.